Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu bioteknologi yang disampaikan oleh Bapak sendiri oleh Pak Ihsan Kamil Puradewangsa ST. Sudah dijelaskan pada judul apa itu bioteknologi. Yang saya jelaskan di sini adalah tentang bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Prosesnya disebut dengan fermentasi. Contoh adalah bioteknologi pangan yang ada adalah pembuatan yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol serta tape. Pembuatan tape atau tape disebut dengan istilah yang paling banyak, dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp, bakteri Acetobacter aceti berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis, artinya mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Selama pembuatan tape terjadi pemecahan hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukos yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses inilah yang menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan organisme dalam pembuatan tape merupakan respirasi anaerob, artinya dilakukan dalam keadaan tidak dibutuhkan oksigen. Rasa masam yang ada disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka ini dihasilkan dari fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkusan tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak masam, dalam pembuatan tape harus ditutup rapat. Peranan mikroorganisme dalam pembuatan tape adalah, pertama adalah dari amilum dihidrolisis menjadi glukosa, yang berperan adalah Aspergillus sp. Kemudian dari glukosa menjadi alkohol, yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dari alkohol menjadi asam cuka, yang berperan adalah Acetobacter aceti. Resep pembuatan tape. Bahan yang digunakan: 1. 2,5 kg singkong yang sudah dikupas. Kedua, 2,5 buah ragi tape dihancurkan secukupnya. Ketiga, secukupnya daun pisang dicuci bersih lalu dilap dengan serbet bersih. Proses pembuatannya: langkah pertama, singkong dikeruk bagian permukaannya agar nantinya tape tidak berlendir. Cuci lagi sampai bersih. Langkah kedua, kukus singkong sampai matang, tapi jangan sampai lembek. Angkat dan biarkan singkong kukus sampai benar-benar dingin. Langkah ketiga, siapkan wadah. Sediakan wadah yang agak besar dalam seperti baskom atau panci. Langkah keempat, alasi daun pisang tadi dengan daun pisang sampai rata. Langkah 5, susun singkong di atas daun sebelum memegang ragi. Bungkus tangan, biasakan memakai plastik bersih. Susun singkong di atas daun, lalu taburi dengan ragi. Susun lagi di atasnya, taburi lagi sampai singkong dan ragi habis. Langkah ke-6, tutup dengan daun singkong. Lalu tutup lagi dengan tutup panci yang rapat. Jangan sampai dibuka pada saat tape matang atau jadi. Langkah ke-7, biarkan sampai 2 hari
2 malam, maka singkong akan berubah menjadi tape atau tape singkong. Tip pembuatan tape. Untuk memastikan pembuatan tape supaya bagus adalah untuk singkong yang sudah matang atau yang belum ketika dikukus, tusuk menggunakan tusuk sate ataupun garpu untuk mengetahui apakah matang atau tidaknya. Untuk hasil yang maksimal, gunakan penjepit makanan dilapisi plastik untuk menata singkong dalam wadah. Karena jika menggunakan tangan bisa terkontaminasi bakteri yang menyebabkan singkong tidak bisa menjadi tape. Itulah cara pembuatan tape singkong, mudah untuk dilaksanakan. Demikian penjelasan tentang bioteknologi pangan dalam proses pembuatan tape yang disebut dengan fermentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.